Oke, terima kasih. Sudah, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara Bapak Ibu yang pagi ini merasa bersemangat? Merasa sangat bergembira? Yang kedua-duanya? Tos kanan kirinya, kita gembira bro, kita gembira sis. Oke, baik Bapak Ibu, tadi saya tuh bingung. Mau manggil, tapi saya sendiri yang ngomong di depan. Jadi saya ini pemeran pengganti Bapak Ibu. Yang ngisi terus pagi ini tidak bisa mengisi karena beliau sedang ada urusan. Jadi saya sebagai pemeran pengganti. Pemeran apa? Nggak apa-apa Bapak Ibu ya? Oke nggak apa-apa. Jadi saya bingung juga tadi di belakang mau manggil. Tapi manggil diri saya sendiri gitu. Jadi ya udahlah langsung naik aja. Baik Bapak sekalian, seperti biasa kita pagi-pagi ini ngapain? Roll. Oke langsung aja Kang, nggak apa-apa. Baik, rule of the game. Hari pertama kita belajar apa ya? ATM, terus? AIDA, hot button, 3M. Itu hari yang pertama, siapa yang menyampaikan? Dr. Isharyadi. Oke, hari yang kedua? Likeable business. Terus? Referral engine. Ada lagi? Dua itu intinya ya, intinya dua. Likeable business sama referral engine. Siapa yang menyampaikan? Coach Arif Hakim, oke. Hari yang ketiga, apa yang disampaikan? Price, harga. Terus? Handling objection, ada lagi? Barista. Ingat ya barista Pak Nasir. Oke, selain itu apa? Ada lagi? Empowering. Empowering itu bukannya hari kedua ya? Hari kedua ya? Mengulang aja, oke. Passing leading ya, oke. Nah hari yang keempat ini impromptu selling, betul Ibu. Hari keempat ini kita lebih banyak berbicara tentang, kemarin kan 3M ya. Apa aja 3M? Market, message, media. Nah hari ketiga, hari keempat ini kita akan lebih banyak berbicara tentang media. Sebelum masuk rules, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu bisnisnya ini kan macam-macam ya, beda-beda. Ada yang sudah punya sosial media apa saja? YouTube ada yang punya? Ada, coba bisa angkat tangan yang punya YouTube? Oke. Yang punya Instagram? Nah, biasanya banyak ini. Instagram, oke. Instagram itu ya banyak biasanya memang. Terus TikTok? Ada. Facebook? Ada. Apalagi biasanya? Website? Biasanya umum, tapi setelah itu apa? Selain itu apa? Selain 4 itu apa biasanya? LinkedIn, oke, yang baru-baru ini LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn? Ada, oh luar biasa, oke. LinkedIn itu sendiri sepertinya Bu. Dia, tapi orang nganggep LinkedIn itu kayak apa? Job seeker ya. Oke, tapi sebenarnya di situ banyak-banyak isinya tuh orang-orang profesional. Itu sangat bagus banget itu. Seperti guru kami diajarkan untuk bikin LinkedIn waktu itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Rule of the game yang pertama apa? Silakan Kang, tampilkan, boleh. On time is mean early. Yang saya lalui 3 hari kemarin itu luar biasa ya. Jadi pagi-pagi itu saya kalau sudah mengumumkan 7.30, biasanya 5 menit dari setelah itu tuh ibu-ibu udah pada nungguin di depan pintu. Luar biasa, tepuk tangan dong boleh? Ibu-ibu nih semangat sekali ya. Ya 7.30 biasanya saya umumin, kalau 6.30 ya. 6.35 tuh biasanya udah ada ibu-ibu, luar biasa. On time is early itu sangat penting banget gak kira-kira? Apalagi untuk tim ya. Saya mau nanya, Bapak Ibu senang tim yang itu datangnya telat atau tepat waktu? Atau early? Oke, luar biasa. Oke, on time is mean? Oke, silakan selanjutnya Kang. Segera bersiap-siap memasuki ruangan setelah ada tanda. Oke. Kami biasanya menyebut ini namanya dung dung tak. Nyebutnya apa?
Jadi saya kalau kasih kode ke operator, Kang, dung dung tak. Nah, berarti sudah mau masuk. Oke, yang kedua apa? Memasuki ruangan setelah dipersilakan oleh saya sendiri tentunya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya sih itu teknis aja ya. Jadi kalau pintu udah dibuka itu boleh masuk. Kalau tanpa harus ada aba-aba dari kami, silakan masuk aja. Kalau pintu dibuka, patokannya adalah pintu dibuka. Karena bisa jadi kalau pas pintu dibuka saya lagi nggak megang mic. Jadi kan nggak mungkin kalau saya teriak-teriak ya. Jadi kalau pintu udah dibuka boleh masuk. Dan yang ketiga apa? Bisa dibaca sama-sama, 1, 2, 3, go. Memasuki ruangan dengan ceria. Tahu kan kenapa harus ceria? Kenapa? Biar energinya positif dan energinya biasanya tuh menular ya. Oke. Dan ceria itu biasanya lebih mudah untuk masuk materinya. Oke, silakan Kang, selanjutnya. Sudah dimatikan semua? Kemarin yang jadi surtohnya siapa ya? Pak Agus. Kayaknya Pak Agus saya perhatiin dari hari pertama ya Pak? Oke. Menghasilkan Pak? Belum. Biasanya nih saya mau tanya, biasanya di perusahaan Bapak Ibu kalau ada karyawan yang tidak menghasilkan diapain? Diganti. Didepolasi, betul depolasi ya Bu ya. Jadi Bapak sekalian berarti rata-rata nih semua ikutin tata tertibnya ya. Oke, sekarang boleh angkat tangan kanannya. Oke, sekarang tepuk saudaranya yang sebelah kanan. Belum Pak. Saudaraku. Bosku. Hari ini. Hari yang keberapa? Diusahakan handphonemu tidak berbunyi. Baik itu suara ringtone, suara azan, suara Shopee Pay, atau suara yang lainnya akan berbunyi. Izinkan saya untuk mengambil atau mengingatkan engkau mengeluarkan sejumlah uang untuk berbagi kepada MTR Peduli. Sebanyak, sebutkan, 3 juta. Oke, sekarang angkat tangan kirinya, tepuk-tepuk sahabat sebelah kirinya. Terima kasih saudaraku, telah diingatkan. Dan saya juga mengingatkan, jika HP-mu berbunyi, kamu juga berbagi ya. Oke, terima kasih. Silakan Kang, selanjutnya. Dilarang, ayo boleh baca-baca, sahabat sama-sama. 1, 2, 3, go. Oke, otomatis kalau handphonenya sudah mati tidak bisa mengambil gambar. Kemarin saya masih melihat ada beberapa peserta itu yang masih main HP. Sudah kami tegur, akhirnya matikan HP-nya. Nah, kami mohon untuk tidak mengambil dokumentasi. Karena kenapa ada block note sama pulpen? Buat mencatat. Biasanya kalau orang mengambil dokumentasi di dalam pembelajaran, itu kira-kira nyampe rumah dibaca lagi enggak? Diapain itu gambarnya? Didemin aja biasanya ya. Nah, kalau kita menulis, itu mengandalkan atau menggunakan alat indera berapa? Banyak ya. Ada mata melihat, visual. Ada tangan, mencatat, telinga mendengar, mulut membaca. Jadi itu menggerakkan semua alat indera kita. Tapi kalau moto cuma berapa? Nah, jadi itu biasanya gampang lupa, biasanya. Nah, baik selanjutnya Kang. Aktif terlibat, larut sepenuhnya, memberikan respon positif. Jika ditanya, jika diminta. Oke, saya minta semua untuk berdiri boleh? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, sekarang saya minta bikin satu kelompok berisi 5 orang. Satu kelompok berapa? 5 orang. Pastikan kelompok yang 5 orang ini bukan orang yang level dari hari 1, hari kedua, hari ketiga. Tapi beda lagi yang lainnya. Cari yang belum pernah sama sekali. Sebelum halo.
Sebelum mulai bergerak, tetap di tempatnya Ibu. Udah di belakang. Oke, halo, halo sebelum bergerak, Halo, halo. Hai, hai. Silakan ambil bukunya dan pulpennya. Lalu dicari kelompoknya sebanyak 5 orang. Silakan dibawa alat tulisnya, dibawa pulpen sama bukunya, lalu dicari kelompoknya. Silakan tentukan tempatnya. Mau itu di atas kursi boleh. Di lantai, di karpet boleh. Oke, jika sudah selesai tetap di tempatnya masing-masing. Sudah, oke, sudah. Halo, halo. Hai, hai. Oke, waktunya sudah habis. Waveler tetap di tempatnya masing-masing. Sekarang silakan Pak Wahyu tetap dulu situ Pak. Kita rangkul sahabat kita kiri kanan. Ayo, ikuti kata-kata saya. Saudaraku, saudaraku. Selama 3 hari kemarin, kita sudah belajar banyak sekali insight baru. Semoga kita bisa mengaplikasikan di tempat kita masing-masing. Jika engkau bisa, aku pun pasti bisa. Jika engkau berhasil, aku juga pasti berhasil. Kita semua akan meraih kesuksesan. Amin. Oke, baik buat sekalian silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Jangan lupa ala bukunya jangan sampai ketinggalan. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Bukunya dan pulpennya jangan sampai tertinggal. Oke. Halo, halo. Hai, hai. Gimana berasanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, plong, lega. Dapat insight baru? Dapat, luar biasa. Dapat peluang baru, alhamdulillah. Jadi kira-kira WiFi ini sangat bermanfaat sekali atau manfaat sekali? Oke. Baik, silakan duduk Pak. Oke. Halo, halo. Oke, silakan Kang selanjutnya. Rules selanjutnya. Kita akan menyelesaikan rules kita terlebih dahulu. Sudah semua diberi nama? Oke, dari hari pertama sudah diberi nama. Selanjutnya Kang. Mohon maaf, sebelumnya Kang, punten. Yang tadi, tas. Yang putih, coba baca yang putih. Kemarin saya masih banyak melihat banyak tas yang ditinggal. Masih ada beberapa tas yang ditinggal. Saya tahu maksudnya itu ingin tap cup, apa ya bahasanya ya? Tap cup ya. Jadi booking tempat. Sebenarnya itu bagus. Berarti kan fokus pengen di depan, duduk di depan. Tapi kita itu kenapa dibawa break saat break itu tahu nggak maksudnya kenapa? Pertama, itu tas kita akan ini merapikan ruangan kembali Bapak Ibu. Jadi khawatir tasnya ini kan kadang-kadang suka khawatirnya ada barang-barang yang berharga, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa dibawa keluar ke ruangan pembelajaran agar memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang lain yang ingin duduk di tempat tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa kita ketika dibuka ruangan pembelajaran terus boleh, nah itu disitulah kalau memang mau duduk di depan cepat-cepatan. Nah, yang keempat biar mendapatkan insight baru. Kiri kanan itu pasti berbeda setiap sesi, betul? Nah itulah jadi tujuannya seperti itu. Kenapa tas harus dibawa keluar? Oke, siap Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Silakan Kang selanjutnya. Sudah diberi nama? Nah, kemarin juga banyak setelah break saya menginformasikan untuk membawa botol air minum baik itu yang masih terisi ataupun sudah kosong. Kenapa saya ngomong gitu? Karena gini Bapak Ibu, kalau sudah masih terisi tapi tidak dibawa, nanti ketika dia masuk betul mubazir. Yang kedua ketika dia masuk kursinya kan masih beda. Nah, jadi itu jadi mubazir.
Itu kalau itu yang kedua, yang kenapa kalau kosong dibawa keluar atau dibuang itu mengajarkan kita untuk bisa rapi dan tanggung jawab. Bersih, rapi dan tanggung jawab. Oke, siap Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Silakan Kang selanjutnya. Nah ini tadi maksud saya ini. Jadi kan kita tidak tahu di dalam tas tersebut isinya apa, khawatirnya. Tapi biasanya selama saya menemani pembelajaran seperti ini tuh tidak pernah kejadian. Karena kita orang baik-baik semua insya Allah ya. Nah, memang tidak pernah kejadian. Cuman tidak salahnya kita untuk menjaga diri. Betul. Silakan Kang selanjutnya. Oke, kita baca satu-satu dari atas. 1, 2, 3, go! Oke, ingat saudara Anda yang lain. Kita perkuat dengan dalilnya, silahkan Kang. Kita baca dengan 100%. 1, 2, 3, go! Yang selanjutnya Kang, silakan. 1, 2, 3, go! Oke, minum sambil berdiri Bu. Duduk. Makan dengan tangan? Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan Kang selanjutnya. Oke, ini tadi saya sampaikan sudah ya, ketika break bahwa air minum itu akan mengajarkan kita untuk bisa bersih, jagalah kebersihan. Oke, selanjutnya aja Kang. Oke, ada berfoto nih sepertinya kita sudah paham semua ya bahwasanya tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur. Apa ya bahasa Arabnya? Kalau khalwat itu berdua-duaan. Kenapa seperti itu tidak boleh? Karena dilarang. Ya gitu, jadi memang yang saya tahu dalam bermasyarakat, ini sependek yang saya tahu, kalau saya salah tolong dikoreksi. Ada beberapa kejadian, ada beberapa tempat, ada beberapa lokasi yang diperbolehkan campur baur. Yang pertama di mana? Fasilitas umum. Oke. Yang kedua tuh di pasar. Nah, pasar itu boleh. Terus yang ketiga dalam urusan pengobatan, kesehatan, itu kan boleh. Nah itu jadi ada beberapa poin yang diperbolehkan dalam ajaran Islam, ajaran kita, itu yang diperbolehkan untuk berinteraksi antara laki-laki dan perempuan. Dan selebihnya itu ada beberapa juga yang tidak diperbolehkan. Siap Bapak Ibu? Terima kasih, silakan Kang selanjutnya. Sudah dibawa semua gelasnya? Oke, kita hari ini akan banyak sekali berbicara tentang apa tadi 3M itu yang terakhir? Media. Dan saya rasa ini Bapak Ibu sudah tahu semua, sebagian sudah paham akan media sosial. Tapi kita minta untuk membawa gelas kosong. Siap membawa gelas kosong? Oke, terima kasih. Silakan Kang selanjutnya. Wah, siapa ini? Oh, dari Makassar ya. Daeng. Oke, siap untuk rileks dan bergembira? Oke, baik Bapak sekalian, saya akan memanggilkan pemateri kita hari yang keempat. Nah, orang ini tidak akan keluar kalau kita tidak memanggil dengan tepuk tangan yang meriah. Siap untuk kita tepuk tangan? Oke, baik Bapak sekalian, kita akan sambut pemateri kita hari yang keempat. Inilah beliau, Mas Sulistyo Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiyal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi sroli sodari wa yasili amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya pagi hari ini, ibu-ibu? Iya, ternyata ibu-ibunya berjenggot ya. Masya Allah.
Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di hari keberapa ini Bapak Ibu sekalian? Hari keempat. Hari pertama kita belajar tentang, hari kedua belajar tentang, wah. Hari ketiga belajar tentang, Masya Allah. Nah hari keempat kita belajar akan lebih dalam lagi. Siap Bapak Ibu sekalian? Agar insya Allah nanti pulang itu sudah bawa oleh-oleh apa yang mau dikerjakan dan bagaimana caranya agar bisnis kita berkembang. Siap? Kabarnya di sini ini ternyata sudah ada orang yang S3 marketing Bapak Ibu sekalian. Wow, dokter Bapak Ibu sekalian. Tapi ketika belajar BIMIM, beliau itu merasa, wah ternyata ada yang terlewat. Perlu nggak Bapak sekalian kita dengar ya profesor marketing kita? Perlu nggak Bapak sekalian? Kita sambut Mas Wendy maju ke atas panggung, silakan. Siap. Masya Allah. Mas Wendy, ngobrol, monggo silakan tentang hari pertama, hari ketiga, bagaimana nih versi dokter? Terima kasih luar biasa. Saya 3 hari di sini mendapatkan banyak ilmu, Ibu dan Bapak. Saya kebetulan memang alhamdulillah S1, S2, S3 saya manajemen marketing. Jadi tapi begitu masuk MNC, I'm nothing. Karena ternyata S1, S2, S3 saya hanya di level teori. Di Indonesia ini kebanyakan juga hanya level teori dan ternyata yang kita pelajari sampai S3 kemarin saya lulus doktor, alhamdulillah baru lulus Bu, Agustus kemarin. Dan saya ketika masuk MNC yang wah ternyata ada yang amazing nih gitu kan ya. Kenapa? Karena di S3 bahkan di level S3 Bu, kita hanya mempelajari target market. Dan akhirnya saya bisa masuk MNC karena terjebak dengan corporate trap gitu, luar biasa ya Bu ya. S3 marketing tapi terjebak dengan corporate trap gitu ya Bu ya. Tapi begitu masuk MNC, oh ternyata ada yang satu kata kelupaan Bu, idealnya. Jadi kita kebanyakan pengusaha tuh banyak yang nyari target marketnya, betul ya Bu ya. Target marketnya dicari, omsetnya dicari tapi betul lacinya kosong. Ini luar biasa, saya sangat appreciate sama MNC, saya sampai, oh ya berarti ini S4 saya Bu. Mudah-mudahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak masih di tempat Pak, masih di tempat Pak. Oke. Kabarnya ya kan karena bisnisnya luar biasa, dapat apa? Mau dapat kerjasama dengan Iran, betul Pak? Betul Pak. Masya Allah. Nilainya berapa itu Pak kira-kira Pak? Nasi siap saji saya insya Allah mau dibeli sama Iran Bu, doakan Pak. Kemarin penawarannya nilainya 150 miliar. Jadi ini saya merasa MNC ini menjadi booster saya ketika kita merasa nothing ya Bu ya. Kita scroll TikTok dan alhamdulillah ketemu keluarga besar MNC, saya anugerah. Kenapa? Karena ternyata ini impian saya. Ketika dulu saya namanya bisnis tuh profit oriented, saya terlalu berambisi sampai jatuh ke lubang yang sama berkali-kali ya Bu, betul ya? Tapi alhamdulillah di MNC ini kita benar-benar ya ilmunya paket komplit Bu. Dunianya iya, akhiratnya iya. Itu yang tidak ternilai ya Bu, betul ya? Makanya saya tadi cerita MNC ini luar biasa Bu. Kita pengusaha tuh gak pernah bisa diatur sama siapapun, betul ya Bu ya Pak? Tapi MNC mampu kita tunduk patuh, betul ya Bu ya? Alhamdulillah dan banyak pelajaran yang memang kita bisa ambil. Harapan saya kita benar-benar istilahnya di MNC ini benar-benar bisa mencapai ridhonya Allah, betul ya Bu ya? Karena ternyata yang kita lakukan bisnis selama bertahun-tahun tuh istilahnya tuh bukan menujunya ke situ Bu. Tapi kita masih tergoda sama mobil mewah atau rumah mewah, betul ya Bu ya. Ternyata yang seperti itu nothing juga Bu. Jadi alhamdulillah kita luar biasa dipertemukan sama keluarga MNC. Saya bilang tuh di MNC tuh kita udah gak ada gengsi ya Bu ya. Cerita hutang, cerita beban-beban kita dan di MNC ini kita penuh ketenangan jiwa, ketenangan batin Bu. Walaupun nanti balik lagi mudah-mudahan ketenangannya dibawa ya Bu ya ke perusahaan masing-masing ya.
Itu Pak Budi. Siap. Baik, aplaus yang luar biasa untuk Siap, kalian. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ingat di hari pertama itu kita belajar tentang 3M, betul? Masih ada yang pegang ini? Lupa, ya Allah. Rusak, baik-baik. Ini adalah suatu hal yang memang, begini Bapak sekalian, banyak orang itu belajarnya itu lewat YouTube, belajar lewat macam-macam. Tapi mereka tidak benar-benar mendalami tentang bisnis. Karena orang-orang yang duduk atau yang berdiri di atas ini, ada Pak Rasda, ada Pak Arif. Secara teori mungkin tidak sehebat orang-orang profesor, betul nggak ya? Tapi mereka menjalankan bisnisnya benar dengan luar biasa. Dicek usahanya ada otentik luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian cek ke Jogja, Pak Rasda satu hari itu benar-benar. Mungkin kalau dulu 2.000 orang, ya mungkin sekarang kan lebih. Itu luar biasa usahanya bersih, kemudian likable, kemudian harganya mahal tapi banyak dicari. Nah itu yang memang diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi orang-orang yang mengajarkan di sini itu tidak berteori tapi langsung praktek Bapak sekalian. Termasuk hari ini kita akan praktek. Saya bukan praktisi, bukan belajar ke universitas mana gitu ya. Tapi memang saya dididik oleh Ustadz Samsul Arifin untuk saya ikut beliau mungkin 10 tahun Bapak sekalian ya. Jadi memang dari awal punya utang sama Bapak sekalian ya, seperti Bapak sekalian ya. Punya utang tidak tahu caranya bagaimana untuk lunas, tapi alhamdulillah kata Ustadz Samsur, intan surullah yang surkum wa yusabit agdamakum. Bantulah agama Allah, maka Allah akan bantu kita. Kalau Allah yang bantu selesai Bapak sekalian. Ketika saya menisbahkan diri membantu Ustadz Samsul jadi marbotnya beliau, alhamdulillah utangnya selesai Bapak sekalian. Karena saya dulu pernah merasa mumet sekali punya utang, gelisah sekali punya utang, pernah mau ditodong beceng Bapak sekalian ya. Karena luar biasa, pilihannya ada dua lah, masuk penjara atau bunuh diri. Tapi itu enggak terjadi karena MMC. Tepuk tangan untuk MMC Bapak sekalian. Ya. Nah, hari ini kita bicara M yang ketiga Bapak sekalian. Yang pertama itu apa? Market. ITM, betul ya. Kemudian yang kedua apa? Iya, tentang yang ditulis dulu oleh Bapak Ibu sekalian, itu message kita ya. Yang ketiga hari ini adalah medianya. Ya, media yang digunakan setelah kita tahu ITM-nya siapa, kemudian kita mau ngomong apa. Nah, ini medianya apa yang kita gunakan? Kalau zaman dulu, Bapak Ibu sekalian ini yang baby boomers. Wah, baby boomers itu urus sekitar setelah Perang Dunia ya, kemerdekaan ini berarti ya, 945. Itu biasanya kalau menggunakan media promosi, medianya apa kira-kira Bapak sekalian? Apa Bapak sekalian? Radio, koran, mulut ke mulut, brosur, telegram, apalagi fax gitu ya. Oke. Kalau kita tanya media zaman dulu sama sekarang masih bisa digunakan atau tidak Bapak sekalian? Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Jawabannya yang paling benar adalah tergantung ITM-nya Bapak sekalian. Ya, kalau ITM-nya Bapak sekalian masih, mohon maaf, sepuh bini sepuh ya. Banyak sekali sekarang gitu ya, kalau Bapak sekalian lihat TikTok, itu radio-radio jadul itu laris manis. Pernah lihat radio jadul yang harganya itu laris manis luar biasa. Banyak sekali kalau Bapak sekalian nanti akan kita coba nostalgia, itu muncul lagi kolosal. Kalau Bapak sekalian nanti kita cek ya, masih ada yang ingat nggak nih? Kang Hafiz, kita langsung masuk ke materinya Bapak Kang Hafiz. Oke. Ini radio. Ada yang pernah punya begini Bapak sekalian? Ada. Jam berapa kira-kira biasanya muter radio? Masya Allah. Ini yang Gen Z sama Gen X ini kayaknya, yang Gen Z ini nggak tahu nih radio itu apa gitu. Ada nggak Bapak sekalian di sini yang bikin apa itu ya, bikin request lagu kemudian bayar, kirim-kirim salam ada? Masya Allah.
ketahuan umurnya berapa ya Bapak sekalian ya. Iya, Masya Allah. Iya, kita sedikit nostalgia nih, Kang Hafiz siap Kang Hafiz. Nah, ada yang pernah dengar tentang suara ini enggak nih Bapak-Bapak sekalian nih? Sudah siap Kang Hafiz? Ya, dulu itu ada yang pernah dengar sandiwara mak lampir sahur sepuh ada? Begitu. Ya, ada. Bapak jangan pura-pura muda Pak. Oke, nih Pak, kita dengarkan ya sedikit. Oke, tepuk tangan untuk yang nostalgia Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Iya, media saat itu ini sangat-sangat populer, betul nggak Bapak sekalian? Penguasanya hanya 1-2 orang saja. Untuk iklan begini itu biayanya sangat-sangat mahal Bapak sekalian. Kita dulu hanya sebagai penonton saja, betul nggak Bapak sekalian? Oke, kita next lagi. Apa sih media-media zaman dulu? Agar kita bisa terkonek. Oh, dulu itu iklan semudah itu, segampang itu. Kalau sekarang bisa nggak? Nggak bisa Bapak sekalian. Ya, karena ada perubahan-perubahan revolusi medianya nanti. Next lagi. Nah, ini zaman dulu. Ya. Kumpul di satu lapangan, kemudian nanti di awal biasanya ya, di awal sama di tengah nanti jualan produk. Betul nggak Bapak sekalian? Ada yang jualan obat nyamuk, ada yang jualan macem-macem. Tapi ini dulu media ini digemari. Betul nggak Bapak sekalian? Sekarang bisa nggak? Tergantung nanti. Kalau mau nostalgia, kalau konsepnya adalah bisnis nostalgia, ini laku Bapak sekalian. Ya. Oke, next lagi. Next Kang. Wah. Koran dulu kalau nyari kerjaan, wah itu cari tuh, betul nggak Bapak sekalian? Iklan kecil. Kemudian kalau misalkan Bapak sekalian punya produk, itu satu halaman itu, kalau halaman depan itu mahalnya luar biasa. Dan orang-orang berlomba untuk di halaman depan. Itu dulu media dari apa? Sudah ketemu ITM, kemudian sudah ada message-nya, ditaruh di depan. Produknya akan laku nantinya. Nah sekarang bisa nggak koran? Koran ini mulai tergantikan ketika ada namanya website Bapak sekalian. Dengan handphone Bapak sekalian, dulu website itu mulai tahun 1994 ya. CERN itu dari Amerika, dia punya website pertama. Berita tentang kepresidenan Amerika satu malam itu menghancurkan oplah dari ini. Nah sekarang kalau Bapak sekalian lebih enak baca koran atau dari gadget Bapak Ibu sekalian? Iya. Next lagi. Oke. Nah. Wah luar biasa. Ada yang sensor, wah bahaya nih salah pilih ini nih. Yang mau saya gambarkan adalah ininya Pak, billboardnya, karena dulu billboard ini sangat-sangat efektif ya. Kemudian apa itu yang dipasang-pasang di depan itu, yang panjang-panjang itu, spanduk gitu ya. Nah kita pasang spanduk di 4 titik, oh sudah pasti terkenal kita, ya kan? Iya, jangan fokus ke sensornya Pak. Next. Oke, billboard. Billboard sekarang masih enggak? Masih. Sebenarnya apapun medianya tergantung ITM-nya Bapak sekalian. Ya. Kalau kita ITM-nya misalkan tadi baby boomers itu generasi yang lahir tahun 1946 sampai 1964 Bapak sekalian. Itu setelah perang dunia, ya biasanya itu kenapa ada muncul baby boomers, itu karena memang kelahiran itu banyak sekali. Ya, setelah perang kemudian mereka sangat secara karakter mereka itu gigih, kemudian pejuang sejati, itu baby boomers. Kemudian setelah baby boomers ada namanya generasi X, itu tahun 1965 sampai 1980, itu Gen X. Itu orangnya disiplin, orangnya bertanggung jawab, karakternya kuat karena dididik oleh orang tuanya yang luar biasa. Nah setelah Gen X itu muncul Gen Y. Ya, Gen Y, Gen Y, disebutnya Gen milenial. Ya, di situ muncul perubahan yang sangat luar biasa karena muncul adanya Steve Jobs menciptakan Lisa di situ. Muncul komputer pertama.
Ya, kemudian di situ juga muncul lagi beberapa produk, ada BlackBerry dan lain sebagainya. Makanya orang-orang milenial mereka lebih open minded, kemudian lebih berani, lebih wawasannya lebih luas, itu ya. Kemudian setelah Gen X, Gen Y, itu ada namanya Gen Z. Nah, ini ada adik-adik nih, adik-adik saya nih. Gen Z itu usianya dari 1996 sampai 2010. Itu Gen Z. Kalau ITM kita Gen Z, kita nggak bisa pakai zaman kolonial, nggak bisa Bapak sekalian. Ya, nggak bisa kita langsung beli, nggak bisa. Ayo beli, nggak bisa. Produk kemudian langsung kita jualan nggak bisa, harus pakai storytelling dulu. Harus muter-muter dulu, baru kita jualan. Itu kalau pasar kita adalah Gen Z. Setelah Gen Z, ini gen yang luar biasa nih. Gen Alpha dari tahun 2011 sampai sekarang. Nah, Bapak-Ibu sekalian perlu tahu siapa ITM kita, mana media yang tepat. Ya, bagaimana cara ngomongnya. Dia berasal dari daerah mana, kita perlu tahu. Kalau kita jualan di Sunda, ya, kita pakai bahasa Jawa, sangat-sangat tidak efektif Bapak sekalian. Kita orang Jawa, produk saya Jawa, saya mau jualan ke Makassar, saya paksakan pakai bahasa Jawa. Bisa nggak Bapak sekalian? Nggak bisa. ITM-nya siapa? Mohon maaf, saya mau jualan tasbih. Saya masih mau jualan tasbih. Saya jualannya mohon maaf di diskotik, masuk nggak Bapak sekalian? Nggak masuk. Ya. Biar pada tahu. Ya. Jadi yang paling tepat dipertajam lagi ITM-nya. ITM-nya siapa? ITM-nya siapa? Termasuk di media pun. Ya. Guru-guru kita di MMC mengajarkan ketika memahami tentang media harus teliti dan mendalam. Jangan FOMO. Apa itu FOMO Bapak sekalian? Jangan ikut-ikutan, oh sekarang TikTok, oh saya mau jualan TikTok. Bukan itu, walaupun itu sekarang sedang bagus. Oh sekarang Instagram, saya mau Instagram. Oh sedang bagus-bagusnya YouTube, saya mau YouTube. Ya, oh saya harus jualan marketplace, semua di Shopee. Ya, tergantung ITM-nya. Mana yang paling efektif? Ya, kalau kita semakin efektif, semakin paham. Nah, next lagi Kang Hafiz. Oke, ketika usaha Bapak Ibu sekalian adalah B2B, tahu ya B2B ya? Ya, B2B Bapak Ibu sekalian menggunakan ini, gathering, ya edukasi. Kemudian kalau dulu itu layar tancap ngumpulin orang. Nah, kalau sekarang gathering Bapak sekalian. Banyak sekali dulu yang ikut BMIMS, kalau Bapak sekalian saya sebutkan ada produk namanya ini, mereknya itu bukan merek ya, produknya itu kambing etawa. Itu menggunakan ini nih. Wah itu laris sekali. Setiap hari dia jualan itu bisa ratusan ribu pieces. Karena setiap seminar begini, kemudian dia SOTS, kemudian dia jualan tentang produknya dia edukasi, ngajarin bisnis, ngajarin tentang digital marketing, orang-orang tertarik dan dia jualan secara ini. Itu keren sekali. Nah, kalau perusahaan Bapak sekalian B2B gunakan media seperti tadi, gathering. Ya, kemudian ada event-event, ada konser misalkan begitu ya. Kita tidak melihat moderat atau apanya, tapi itu yang biasa digunakan karena itu efektif tuh. Konser, kemudian juga kalau anak-anak muda, saya pernah mengadakan Bapak sekalian, itu event satu hari itu luar biasa. Eventnya adalah lomba Mobile Legend Bapak sekalian. Ya, itu bisa jadiin ini juga, jadiin apa namanya, kalau produk kita adalah Gen Alpha atau Gen Z, itu jualan menggunakan tadi, karena anak-anak itu suka game ya, perkumpulan tuh, saya hubungi ke kepala desa, ya di situ, ayo Karang Taruna adain Mobile Legend. Di satu tempat rame, besoknya rame. Berikutnya banyak sekali orang-orang yang menawarkan, Mas adain tempat saya Mas. Ini warung saya sepi, coba ramekan. Itu bisa meramaikan tuh, luar biasa tuh. Ya, itu namanya kalau misalkan kita menggunakan gathering, ya offline, kita bisa menggunakan seminar, gathering atau tadi event-event. Ada Mobile Legend, ada nobar, wah itu bisa digunakan. Tergantung IDM kita siapa yang mau kita sasar. Dipahami Bapak sekalian? Paham ya? Oke, angkat tangannya. Tepuk-tepuk soalnya, saudaraku. Selama ini
Media mana yang sudah dipakai? Jangan-jangan selama ini kita tidak pernah menggunakan media. Saya tanya nih kepada Bapak sekalian, yang sudah menggunakan media website, ada Bapak sekalian yang punya website, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kurang dari 50%, sedikit sekali. Yang lain nggak punya website Pak. Nggak tahu Pak apa itu website. Email nggak tahu. Nah, kita sedikit-sedikit akan bahas tentang email, ya, membahas juga tentang nanti algoritma yang agak old ini agak pusing nih. Tapi ngikutin ya Bapak sekalian ya, nanti ngikutin saja. Next lagi Kang Hafiz. Next Kang. Oke, revolusi media Bapak sekalian semenjak muncul internet. Internet itu ya tadi ya, internet itu munculnya di Amerika. Pertama kali itu ada namanya ARPANET, itu dari militer yang menghubungkan, waktu itu sedang ada perang ya, menghubungkan satu tempat ke tempat lain menggunakan jaringan. Itu dikembangkan oleh ARPANET. Nah, karena perkembangannya sangat luar biasa, akhirnya dirilislah menjadi umum. Nah, waktu itu Bapak-bapak sekalian, itu perkembangannya sangat-sangat luar biasa tuh. Ya. Muncul Microsoft, muncul Steve Jobs dengan Apple-nya. Tadi ada perangkat lunak dan perangkat keras namanya Lisa. Itu pertama kali Steve Jobs bikin layar berwarna, itu luar biasa, revolusioner itu beliau. Kemudian beliau menggabungkan antara kamera, kemudian iPod dalam satu tempat. Oh, itu meledaknya luar biasa. Waktu itu ada juga namanya BlackBerry muncul. Tapi BlackBerry dengan rimnya itu karena tidak bisa mengikuti zaman, beliau juga tergerus. BlackBerry, sudah ada yang punya BlackBerry dulu Bapak sekalian? Ya, ternyata sekarang sudah nggak aktif ya Bapak sekalian ya. Nah, media pun itu bisa naik turun. Jadi jangan berharap, oh saya kenceng di Facebook, oh saya kenceng di X, saya kenceng di TikTok. Suatu ketika itu akan tergerus oleh zaman. Kalau kita paham filosofi di awal tentang media, tentang internet, kita nggak akan tergerus oleh zaman. Pertama kali ya saya melakukan podcast Bapak sekalian, waktu itu kita nggak pernah ada podcast. Ya, podcast pertama saya hanya menggunakan handphone Bapak sekalian. Handphonenya saya bawa Bapak sekalian. Ini menjadi kenangan. Ya, handphone ini kan banyak orang, oh kita podcast harus menggunakan yang bagus. Kita hanya menggunakan handphone biasa. Dan kita menggunakan ruangan yang biasa saja. Tapi dengan podcast tersebut ternyata perkembangan MMC, dan karena tim saya sangat luar biasa, itu sangat-sangat kencang Bapak sekalian. Ya, pada saat waktu itu sedang COVID, tapi kita perkembangannya luar biasa. Yang lain jualan seminar 300.000, jualan seminar berapa? Ada yang ikut Zoom 200 online ya. Nah, kita mahal, tapi alhamdulillah selalu berkembang. Nah, Bapak sekalian, media ini menjadi aset yang sangat luar biasa. Kalau Bapak sekalian tahu, ya, akun YouTube itu bisa dijaminkan ke lembaga keuangan Bapak sekalian. Ya, saking luar biasanya. Kalau Bapak sekalian punya akun dengan jumlah sekian ribu, itu bisa dijaminkan menjadi aset intelektual. Bisa kebayang Bapak sekalian, ya, dulu yang kebantu sama YouTube itu ada namanya Justin Bieber. Justin Bieber itu terkenal karena adanya YouTube Bapak sekalian. Kemudian K-pop itu kalau dulu kan harus menggunakan wadah ya, ada label rekaman. Ketika ada YouTube mereka nggak perlu pakai label rekaman, mereka hanya upload saja, itu sudah dinotis luar biasa. Karena perkembangan zaman yang luar biasa. Ada yang tahu dari Jawa, Denny Caknan Bapak sekalian. Ada Denny Caknan sekarang bisa jadi musisi paling populer di Indonesia Bapak sekalian. Itu sempat beberapa kali ditolak oleh label rekaman. Tapi dibantu oleh YouTube yang nonton sekarang itu sampai 280 sekian juta. Nggak ngapa-ngapain dia dapat monetisasi itu ratusan juta luar biasa. Itu karena ada namanya revolusi media.
Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya pisahkan mana yang sudah punya media, mana yang belum punya media, mana yang sudah pro, mana yang belum. Karena di sini kan macam-macam ya Bapak sekalian ya. Nanti saya bicara tentang landing page, ternyata email saja nggak punya, kan kasihan. Kan gitu. Kita bicara tentang AI, ternyata Facebooknya nggak pernah dibuka. Bahaya. Nah kita nanti akan mapping mana yang sudah punya media, mana yang sudah punya tim media, mana yang belum punya tim media. Nanti kita akan bahas gimana juga punya tim media tanpa bisa membayar mereka lebih. Punya tim ribuan media tapi nggak perlu bayar mereka penuh. Nah nanti kita akan bahas. Siap Bapak sekalian? Oke, next lagi Kang Hafiz. Oke, nah ini. Nah kita bahas lagi. Bapak-bapak sekalian, pengguna internet itu sudah di level? Bukan. Iya. 5,52. Oke. Ini kalau Bapak sekalian lihat fenomena sekarang, orang-orang bangun tidur apa yang dicari Bapak sekalian? Apa? Jujur nih, nyari istrinya, nyari apa atau apa yang dicari Bapak sekalian? Handphone ya, betul ya? Mendingan kita ketika kita pergi ya, mendingan ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone Bapak sekalian. Iya, begitu sangat pentingnya. Kalau gen alpha sekarang itu sama handphone itu bisa sampai, waktu itu kan 24 jam, waktu perputaran jam ya. Itu mereka bisa di atas 17 jam bersama handphone. Kalau gen Z dan gen alpha mereka mendingan ya, nggak makan daripada nggak punya kuota Bapak sekalian. Serius, sangat-sangat luar biasa. Perputarannya, pergeserannya luar biasa. Ya, makanya adanya namanya dom spending. Dom spending itu ketika mereka galau, ya sudah mereka larinya ke internet. Tapi ada bahayanya karena memang di situ pergaulan sangat-sangat luar biasa. Next lagi, kita lihat data. Ini data 2023. Nah nih. Waktunya tuh luar biasa, 6 jam. Ini datanya sudah diperbaharui ini. Next lagi Kang. Ini data lama, saya gunakan data lama. Next lagi Kang. Oke. Ya, ini orang-orang menggunakan video online. Siapa di antara Bapak sekalian yang lihat MMC gara-gara lihat podcast atau lihat TikTok, lihat video Bapak sekalian? Ya. Oke. Siapa di antara Bapak sekalian yang mau melakukan apapun, misalkan nih, misalkan kita sedang mau buka kunci, kuncinya ke kunci pintu ya. Nah kita pingin tahu nih, gimana caranya ya? Kita nggak ngomong ke siapa-siapa. Apa yang dilakukan? Lihat YouTube Bapak sekalian. Ada nggak yang begitu? Iya, sangat luar biasanya. Ya, kita semuanya ada di YouTube. Misalkan mau bikin seblak. Apa yang kita lakukan Bapak sekalian? Ibu-ibu biasanya nih. Lihat YouTube cara masak seblak. Kalau Bapak-Ibu sekalian jalan-jalan, ya saya mau ke tempat. Apa yang biasa dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian? Apa yang dicek dulu? Maps, kemudian apa lagi yang dicek di situ? Ratingnya, betul nggak? Reviewnya, betul nggak Bapak sekalian? Makanya Bapak sekalian ketika Bapak sekalian punya bisnis ya, punya bisnis misalkan batik, punya bisnis travel, tidak punya media akan sangat kalah kita dengan orang lain Bapak sekalian. Kalau kita punya bisnis oleh-oleh ya, kita nggak memanfaatkan Google Maps, wah itu sangat berbahaya. Ya. Karena tadi saya bilang itu bisa diwariskan. Ketika itu puluhan tahun itu bisa monetis juga. Orang-orang lihatnya ke situ. Ya, next lagi Kang Hafiz. Waduh, jangan foto saya Kang, yang lain. Gini Bapak sekalian, saya mau cerita sedikit. Deddy Corbuzier ini termasuk dulu pertama kali disebut sebagai Bapak YouTube. Ya, Bapak YouTube dulu. Bapak YouTube. Jadi orang-orang itu belajar YouTube ke beliau. Karena tadinya beliau di hitam putih, ternyata ketika dia hitam putih sama podcast atau YouTube, ternyata gedean YouTube.
Ya, ternyata YouTube itu sangat-sangat luar biasa. Suatu ketika saya bersama beliau, kemudian ada beberapa orang yang tanya-tanya tentang podcast kepada beliau. Mas Dedi, gimana sih caranya agar jadi podcaster luar biasa? Agar kita bisa jadi penguasa di podcast itu. Nah, Mas Dedi itu beliau cuma tanya, bener nih mau jadi podcaster? Bener. Saya tahu mau satu pertanyaan, kalau bisa jawab saya akan ngajarin, tapi kalau nggak tahu saya nggak mau ngajarin. Apa pertanyaannya? Sederhana. Banyak orang ketika mau jadi ahli, mereka itu loncat Bapak-Bapak sekalian. Pingin langsung ke result, betul nggak Bapak sekalian? Pinginnya langsung jadi viewernya bagus, tapi tanpa melewati hal yang ini fundamental bagi Deddy Corbuzier. Beliau cuma tanya, tahu nggak artinya podcast itu apa? Kebanyakan yang bertanya, termasuk saya, podcast itu apa ya? Gak ngerti Bapak sekalian. Kebayang, bagaimana mungkin kamu mau menjadi podcaster nomor 1 sementara podcast saja gak tahu. Wah itu menjadi luar biasa tuh. Oh ya Allah, ternyata selama ini ternyata gak ngerti. Ada yang tahu podcast itu apa Bapak sekalian? Gak tahu. Podcast itu dulu ya, iPhone itu punya produk namanya iPod. Ya. Waktu itu ya, iPod itu punya program namanya iPod Broadcast, jadinya podcast. Dan podcast itu secara looks-nya itu ada pattern-patternnya. Ya. Dia mic-nya harus bagaimana, kemudian harus ada earphone-nya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi, oh iya, berarti kalau kita mau paham terhadap sesuatu, kita harus tahu filosofinya juga. Apa nih tujuannya, apa nih visi misinya. Kalau kita FOMO saja, akan kegilas oleh waktu Bapak sekalian. Kalau kita hanya sekarang, oh TikTok itu joget-joget begini, akan kegilas oleh waktu Bapak sekalian. Oh ini hanya joget-joget dan lain sebagainya, akan kegilas oleh waktu. Kita harus paham, TikTok itu bagaimana sejarahnya. Oh kemudian Facebook itu bagaimana sejarahnya. YouTube itu bagaimana sejarahnya. Nah kita akan mulai nih Bu materinya. Baru mukodimah tadi Pak. Di dunia media atau dunia internet itu ada 4 pasar besar yang Bapak Ibu sekalian wajib dan memiliki di situ. 4 pasar besar apa? Pasar pertama adalah Google. Yang kedua, pasar kedua adalah marketplace. Pasar nomor 3 media sosial. Pasar nomor 4 forum. Ya. Nah, ini internet itu sebenarnya banyak sekali, ada internet marketing, ada email marketing, tapi versi saya ada 4 pasar besar yang Bapak Ibu sekalian wajib ketahui. Nah, sebagai owner minimal tahu saja, tidak perlu ke teknis-teknisnya. Sebagai tim yang hadir ke sini, antum wajib tahu teknis-teknisnya. Ya, sebagai owner kita nggak perlu Pak. Kalau Bapak nih Pak Badrus owner. Saya akan belajar TikTok marketing, nggak perlu Pak yang begitu-begitu. Email nggak, serahin saja ke tim. Serahin saja ke ini. Kita tahu secara globalnya saja. Sepakat ya Bapak sekalian ya? Di sini kita tidak mengajarkan Bapak sekalian harus tahu semuanya, tidak. Ya, tapi gambarannya saja, permukaannya saja agar kita tidak kalah oleh keadaan, oleh zaman. Google, kita akan cek ya. Kang Hafiz masuk ke Google, kita sedikit praktek Bapak sekalian. Ya, produk Google itu banyak sekali. Handphone yang Bapak sekalian pakai, walaupun itu silent, walaupun itu tidak nyala, itu secara difahami tidak difahami, dia ngerekam Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian ngobrol, misalkan ibu-ibu ngobrol, oh kita sedang ngomong tentang skincare. Itu nanti berikutnya akan muncul iklan-iklan skincare. Betul nggak Bapak sekalian? Iya.
Ketika Bapak Ibu sekalian misalkan, oh saya sedang di Makassar, di bandara. Mereka notice Bapak Ibu sekalian, walaupun ini mati. Ya, makanya hati-hati. Ya, karena itu sedemikian rupa. Sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian difahami, Bapak Ibu sekalian pagi buka handphone, kemudian bayar supplier dan sebagainya. Bagaimana habit Bapak Ibu sekalian bayarnya tanggal berapa, keluar uang berapa, itu dinotis sama mereka. Hingga mereka tahu, oh Bapak ini setiap tanggal sekian bayar. Oh berarti akan menggunakan iklannya tanggal sekian agar macam-macam itu begitu tuh. Kita makan di mana saja, kita tahu. Hobinya nonton apa saja, mereka tahu Bapak sekalian. Dan itu menjadi pasar yang luar biasa bagi mereka. Google itu ada di 70 sekian negara. Itu karyawannya cuma tidak banyak Bapak sekalian, sedikit. Tapi profitnya luar biasa besar. Profit paling besar di mana? Profit paling besar adalah di AdWords-nya Bapak sekalian. Ya, di iklannya. Ya. Nah, Bapak sekalian kalau kita tahu sejarah tentang Google, wah luar biasa Bapak sekalian. Ya. Hampir sekarang pilkada menang itu ada bantuan dari Google. Bagaimana kemarin Donald Trump menang, itu ada bantuan dari media-media sosial, ada X-nya dari Elon Musk dan lain sebagainya, itu support mereka. Media itu begitu sangat pentingnya Bapak sekalian. Suatu ketika presiden yang dari Indonesia menjabat di Amerika siapa Bapak sekalian? Obama, beliau itu mau mengunjungi Afrika Bapak sekalian. Ketika mengunjungi Afrika, dia mau ketika dia speech, itu semua itu pingin respect dan tepuk tangan luar biasa. Apa yang dilakukan? Dia dibantu oleh media sosial, karena media informasi itu luar biasa. Cuma dicek, oh di Afrika itu apa yang sedang booming, apa yang sedang tren, apa sedang itu. Timnya itu riset luar biasa. Hingga akhirnya ketika beliau ke Afrika, beliau menggunakan kata-kata dari timnya, itu waktu itu sedang booming-boomingnya tentang penyakit HIV Bapak sekalian. Ketika beliau ngomong tentang HIV, luar biasa. Ketika Obama main di Indonesia, dia cuma ngomong bakso, sate. Betul Bapak sekalian? Karena waktu itu sedang tren. Itu ada research-nya Bapak sekalian. Makanya Bapak sekalian kalau kita fahami itu media itu sangat-sangat luar biasa. Ada dua mata sisi ya, sisi baiknya ada sisi buruknya. Tapi kita sebagai pengusaha menurut saya Bapak sekalian minimal tahu media mana yang akan kita bisa gunakan. Saya punya beberapa teman yang dia tinggal di pedesaan ya, di desa, di Pekalongan. Saya dari Pekalongan Bapak sekalian ya. Dia itu cuma pagi cuma di rumah, siang di rumah, malam di rumah. Tapi mobilnya Alphard, rumahnya besar. Ngapain Bapak sekalian? Dia jualan. Bukan tuyul Pak. Dia itu punya marketplace. Marketplace-nya enggak cuma satu. Marketplace-nya bisa ribuan. Dia jualnya kemana? Apakah ke Pekalongan saja? Tidak. Dia jualan ke banyak orang yang gak paham tuh. Dia bisa jualan ke Italia, dia bisa jualan ke Meksiko, dia jualan hal-hal yang remeh-temeh. Jualan tentang kapulaga, jualan tentang hasil bumi. Itu luar biasa. Ada yang jualan daun Pak, tahu daun ya? Di sini daun kan harganya berapa sih? Tapi dijual luar biasa. Itu kekuatan media. Ya, media itu sangat-sangat luar biasa. Kalau Bapak sekalian tidak punya media, sangat-sangat disayangkan. Kita masuk lagi ke Google. Google ini didirikan oleh dua orang luar biasa, Sergey Brin sama Larry Page. Ya, beliau orang yang sangat luar biasa. Tadinya nggak sengaja, tiba-tiba muncul Google. Nah, ini tampilan di Google. Sepakat Pak? Ini saya kasih prinsip Google agar Bapak sekalian punya gambaran. Google itu adalah mesin pencarian, betul? Ada yang nggak tahu Google itu apa? Tahu semua ya? Oke, mesin pencarian ini di yang paling moncer itu ada Yahoo dan Google. Tapi paling besar orang nyarinya di Google. Bapak Ibu sekalian, di mesin pencarian ini itu ada search, ya. Ini
Hampir semua orang yang mau nyari apapun ada di sini. Sepakat ya Bapak sekalian ya? Kuncinya, prinsipnya ketika kita ngetik, misalkan usahanya siapa yang mau kita coba Pak? Misalkan mau nyari skincare, oh ya Bu, apa Bu usahanya Pak? Agung Sari Utama, oke. Kita jangan cari Agung Sari Utama karena orang-orang tidak pernah kenal Agung Sari Utama. Betul Bapak sekalian? Oke, karena itu brand. Beberapa saja hanya orang kenal. Orang ketika nyari snack kan ya? Oke. Ketika orang mau nyari snack, bukan snack Kak. Ya. Sari snack murah. Oke. Hope Bapak Ibu sekalian, ini prinsip ya. Ini yang nanti akan digunakan di email Bapak Ibu sekalian, YouTube Bapak Ibu sekalian, Instagram Bapak Ibu sekalian, harus ada namanya kata kunci. Kita nanti bahas lebih lanjut. Tapi prosesnya begini, apapun yang diketik kita di mesin pencarian, ya, selama itu diketik di atas 1.000, itu dienkripsi atau dinotis dan menjadi ini Bapak Ibu sekalian. Snack murah dan enak, snack murah enak, snack murah sehat. Ini tulisan-tulisan ini adalah orang-orang ngetik lebih dari 1.000 kali. Maksud saya, kalau Bapak Ibu sekalian punya snack murah Tivario 1.000 kali diketik pada saat bersamaan, itu sudah langsung SEO Bapak sekalian. Iya. Lagi. Gini. Apapun yang ditulis di sini, ini kan hasil ketikan orang, betul ya? Ini snack murah isi banyak, snack murah terdekat, snack murah meriah. Ini adalah orang-orang mengetik di Google lebih dari 1.000 orang. Paham dulu? Paham ya? Oke. Nah, Bapak sekalian, kalau kita mau cari mengupgrade atau menaikkan brand-brand kita, kata kuncinya ini Bapak sekalian. Kalau ini snack, ya kalau ini snack menggunakan kata kunci ini. Snack murah isi banyak, snack murah Indomaret. Ini digunakan di mana? Digunakan ketika kita bikin email, ketika bikin judul, ketika bikin tagar, menggunakan tagar ini. Karena ini orang sudah ngetik. Ketika kita bikin upload foto dengan tagar-tagar ini, otomatis itu langsung dinaikkan oleh Google. Dibandingkan kita tidak menggunakan kata-kata ini. Dipahami? Ya. Ini luar biasa. Jadi next lagi Kang, klik lagi. Ini pencarian ya. Kita masuk lagi Google Maps Kang. Google Maps. Ya. Ada yang sudah punya Google Maps? Ada yang belum punya? Ada yang belum tahu? Ya. Biasanya Google Maps dikelola sangat sederhana, padahal ini sangat powerful. Di luaran sana banyak yang berbayar. Tapi hari ini saya coba kasih gratis nih ilmunya kepada Bapak-Ibu sekalian. Google Maps ini adalah database yang sangat luar biasa bagi para pengusaha Bapak sekalian. Cek saja. Ada yang di sini usahanya, saya ambil contoh ya. Ada yang usahanya kentang Bapak sekalian. Ada enggak? Stik kentang. Oke. Saya ambil contoh begini. Saya punya teman, dia usaha kentang dari Wonosobo. Dia tanya, Mas gimana saya mau jualan kentang? Buka Google Maps Mas. Nah buka Google Maps begini. ITM-nya kita jualan kentang yang paling bagus kemana Bapak sekalian? Kemana? Pasar, restoran, oke. Ya macam-macam. Saya cuma bilang silahkan ketik. Kamu mau jualan di mana Mas? Saya mau jualan di daerah saya, di Wonosobo. Ketik Cafe Wonosobo. Kang, ketik Cafe Wonosobo. Klik, oke. Ini adalah database ribuan Bapak sekalian yang bisa menjadi ITM kita, menjadi target market kita, dan kita bisa hubungi. Ini ada namanya The Coffee.
Betul ya Bapak sekalian ya? Ketika kita buka, di sini ada nomor handphonenya nggak Bapak sekalian? Ya, ada nomor handphonenya. Tuh, ada nomor handphonenya. Mana Kang? Handphonenya Kang. Oke. Hampir semuanya itu ada nomor handphonenya. Ini bisa di-grab, diambil, dan di-blast. Orang tersebut jualan kentang, dia nge-blast di Wonosobo itu bisa di atas 1.000. Kebayang, kalau 1.000 di-blast dengan nanti ada landing page dan lain sebagainya, minimal ada 1-2 yang nyangkol gak Bapak sekalian? Nyangkol. Itu Wonosobo saja, kafe. Masuk lagi ke Jogja, ada berapa kafe di Jogja Bapak sekalian? Di Bogor ada berapa kafe Bapak sekalian? Database-nya banyak sekali. Mau jualan beras, toko kelontong, cek toko kelontong, itu banyak sekali. Dan kita bisa jualan dengan sangat mudah. Reseller batik, cek reseller batik ada, semuanya ada. Kita mau beli apapun bisa, mau jualan apapun bisa. Kegambar Bapak sekalian? Dan ini luar biasa Bapak sekalian. Ini database yang bisa Bapak sekalian gunakan untuk bisa optimasi bisnisnya Bapak sekalian. Kemudian kita cek deh tadi snack Tivario, betul ya? Kang, Tivario ada nggak Kang? Tivario. Ininya berarti apa Bu? Toko snack. Oke. Oke. Ya. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita buka maps kita, yang pertama, nih. Ini nomor jangan 1, Ibu. Gunakan nomornya adalah, ini nomor kantor, kemudian langsung ditambah gimmick. Langsung owner, nomornya kasih Bu. Iya, karena orang-orang akan, kalau begini dia akan, ketemu customer service. Ya, tapi kalau ditambahin nomor langsung owner, walaupun nanti owner kan banyak, ada anak kita, ada mereka kan owner juga, betul ya? Itu mereka akan lebih notice dan mereka akan hubungi kita. Kemudian Jalan Narogong ini ditambahin Bapak sekalian. Yang di Narogong yang dinotis orang apa? Misalkan deket nggak dengan stasiun? Deket nggak dengan masjid apa yang besar? Deket nggak dengan yang sifatnya itu besar gitu Bapak sekalian? Ya, ancer-ancer, nah tepat. Ancer-ancernya, ancer-ancernya, ancer ya. Oh ini banyak yang dari daerah ya. Patokan, ya Allah, ya. Ancer. Patokannya apa? Nah ini ditambahin Bapak sekalian. 5 menit dari stasiun, 5 menit. Sebelahnya toko swalayan apa? Itu akan lebih besar. Difahami Bapak sekalian? Oke. Kemudian Bapak sekalian next ke atas lagi. Kang Hafiz. Oke. Nah, Bapak-Bapak sekalian banyak yang merasa di Google Maps ini menjadi sampingan. Banyak yang tidak pernah upload foto. Nah, termasuk nih, cek nih, oke. Hop, nah gak apa-apa Bu, kita akan belajar Bu. Next, ini alhamdulillah ke bawah, oke, ke bawah terus hop. Satu saja Kang. Nah, orang-orang ketika lihat Google Maps yang mereka lihat adalah reviewnya. Pasti itu. Kalau reviewnya bagus dia akan sedikit tertarik alam bawah sadarnya. Wah saya mau beli. Nah review ini ada yang bagus ada yang buruk. Betul gak Bapak sekalian? Tugas kita apapun reviewnya wajib dibalas. Wajib. Ya wajib dibalas. Dan Google Maps ini kalau Bapak sekalian nyari itu bisa direkomendasikan oleh Google. Kalau setiap bulan minimal ada 30 komen itu otomatis nomor 1 Bapak sekalian. Jadi jangan anggap sepele tentang komen. Jangan sepele tentang review. Kalau bisa setiap 30
30 hari, 1 bulan, itu harus ada 30 komenan baru. Ada foto-foto baru, ada review video-video baru. Ya, kalau orang nyari snack di situ kita perbaharui, dia nanti otomatis Bapak-Ibu sekalian ada di atas. Dipahami Bapak sekalian? Ya, kemudian bagaimana kalau ada review-review buruk, review-review jelek? Kalau selagi dia masih kelihatan otentik, nggak ada masalah Bapak sekalian. Jadi jangan dihapus. Kalau kelihatan kan ada tuh, kadang-kadang kompetitor kita kan begitu ya. Nah, dibikin bercanda saja, nggak apa-apa, kelihatan otentik. Orang-orang juga suka, oh mana ini yang mengada-ngada, mana ini yang dibuat-buat, mana ini yang benar-benar asli. Kalau itu benar-benar asli, kita perbaiki. Betul ya Bapak sekalian ya? Nah, punya Tifario ada beberapa nih yang memang komennya itu negatif, tapi saya bilang sudah nggak ada masalah, gitu. Nah ini saya itu Bu ya, saya itu punya akun, itu kemana-mana saya selalu ngasih bintang 5 dan selalu ngasih review ya. Dan selalu kalau saya itu foto buku merah. Tujuannya apa? Saya iklan produk saya Bu, Bapak sekalian. Ya, dan itu dinotis juga. Oh iya, terima kasih Bu. Wah. Aduh, gimana kita mau berkembang Bu? Hal-hal yang sepele kita diperhatikan Bapak sekalian. Gak apa-apa. Nah, nanti Bapak sekalian yang belum punya Google Maps, diharapkan punya Google Maps Bapak sekalian. Yang belum punya website, ya Bapak sekalian punya website. Karena ini adalah muka dari perusahaan kita Bapak sekalian. Orang-orang kita tidur, mereka masih lihat website kita, betul? Kita tidur, kita jalan-jalan, mereka searching website kita. Nah, kalau kita nggak punya, kalah kita Bu dengan kompetitor. Ya, jadi Bapak sekalian wajib punya website. Nah, ketika bikin website harus kata kuncinya harus tepat. Ya, di dalam digital marketing yang paling mendominasi itu kata kunci. Ya, kata kunci. Karena internet itu ada beberapa macam alamat, ya kan? Ada beberapa macam alamat. Nah, alamat itu ribuan alamat. Nah, orang-orang agar masuk ke alamat kita, alamatnya harus tepat. Gak boleh masuk ke kita kasih alamat yang lain, nanti kesasar nanti. Nah, agar alamatnya tepat itu garis besarnya kata kunci. Kita akan bahas kata kunci dan lain sebagainya setelah break ya. Break yang Hafiz? Oke, siap. Waduh, ini ada yang ngantuk-ngantuk, ada yang luar biasa. Dinginan ya? Ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kalau saya jelaskan secara saya kan loncat-loncat ya. Kalau mau tanya silakan saja. Siap ya? Oke, silakan berdiri Bapak sekalian. Oke, kaki kiri ke depan, tangan kiri ke depan. Kita akan wus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.